Halo guys, balik lagi bersama aku di RA Channel 36. Nah, kali ini aku bakal ngebawain series drama Korea yang berjudul Red Balloon. Pastinya filmnya makin seru ya. Nah, sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Kalau udah, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah berhasil bermalam bersama, Enkang meninggalkan Cawan di kamar sendirian. Ia menulis sebuah surat yang isinya adalah pernyataan perasaannya kepada Cawon. Setelahnya, Cawan langsung pulang. Sesampainya di tempat parkir apartemennya, ia melihat kembali surat Enkang. Awalnya akan disobek, tapi tidak jadi karena mungkin dia sangat terkesima dengan isi surat tersebut. Sesampainya di apartemen, ia mandi dan saat itu Bada akan pergi ke tempat cuci baju. Ketika ia sedang memeriksa mantel Cawon, ada sapu tangan Enkang. Menurut Cawon, itu adalah sapu tangan saat mereka pergi ke taman bermain bersama Mipong. Setelah itu, terlihat Enkang sedang membeli sepatu dan merias diri. Ia melakukan hal tersebut karena sudah mengetahui bahwa akan bertemu dengan Cawon setelah ia selesai mengajar les. Setelah mereka berpapasan, Cawon bertanya kepada Enkang, apa yang harus ia lakukan karena ia merasa bersalah kepada Bada dan Enkang. Lalu, Enkang menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya saja. Selanjutnya, ketika Cawan sedang mendandani Mipong karena akan pergi ke sekolah, tiba-tiba ia memberitahu kalau orang tua diundang ke sekolah dan sudah memberikan undangannya ke ibunya. Setelahnya, Cawan menemui Bada dan menanyai perihal undangan tersebut. Karena terlalu sibuk, Bada tak ingat, bahkan undangannya belum juga dibuka sama sekali. Karena Bada juga sibuk hari ini, maka ia menyuruh Enkang untuk menggantikan ke sekolah Mipong. Karena hal tersebut, Cawan menjadi kecewa dengan Bada. Sementara itu, tugas tersebut malah menguntungkan Enkang karena akan bersama Mipong dan Cawan seharian bak keluarga kecil. Sin beralih ke Namcul yang mengajak makan Ansan untuk mengakhiri hubungan mereka. Persis seperti janjinya kepada ayah mertuanya, namun sebenarnya ia tidak sanggup untuk melakukannya karena melihat betapa bahagianya Ansan karena ia takut menyakiti hatinya. Setelah pulang ke rumah, ia menemui ayah mertuanya dan mertuanya bertanya tentang hubungannya dengan selingkuhannya sudah berakhir atau belum. Ia menjawab belum. Karena sudah tak sabar, ia menyuruh untuk memutuskannya lewat telepon dengan perkataan yang ayah mertua Namcul sudah tuliskan. Hal tersebut membuat Ansan kaget dan kecewa. Keesokan harinya, mereka bertemu di tempat berkemah. Di sana, Namcul menjelaskan segalanya, namun tetap saja Ansan tidak terima dan pergi begitu saja. Setelahnya, karena hal tersebut, Enkang menenangkan diri dengan berkemah di hutan sendirian. Dan setelah berakhir hubungan mereka, keduanya sama-sama kacau. Namcul kembali ke penyakitnya yaitu pencernaan. Sementara itu, Ansan kembali meratapi kesendiriannya. Kembali ke Cawan yang akan bercocok tanam dengan sang istri. Namun karena di rumah ada ibunya, Bada merasa tak enak dan mengecek mereka terlebih dahulu. Sesudahnya mereka kembali beraksi. Namun tiba-tiba Cawan teringat dengan apa yang sudah ia perbuat dengan Enkang. Lalu cocok tanam pun batal. Keesokan harinya, Bada bercerita kepada Enkang apa yang terjadi dengannya dan Cawan semalam. Ia juga mengembalikan sapu tangan yang ia temukan di mantel suaminya itu dengan alasan Enkang yang tak sama dengan Cawon. Hal tersebut membuat Bada kaget tapi langsung mengabaikannya. Malam harinya Enkang mengajak Cawon untuk pergi ke laut, namun ia mengabaikannya dan ia menghubungi Bada. Setelahnya Bada adegan beralih ke istri Namcul. Ia sedang membuang sampah, namun ia terkejut dengan kedatangan Ensan. Setelah sampai di pantai, ketika sedang mabuk, Enkang berani mengaku dengan Bada kalau ia sudah berkencan dengan suami orang selama ini. Namun, cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu, ketika Bada sedang ke toilet, Enkang malah menuntut perhatian ke Cawon. Karena Cawon yang tak bisa berbuat apa-apa, Enkang langsung berlari ke laut untuk menarik perhatian Cawon. Sementara itu,
Ensan yang menemui istrinya Namcul mengatakan segalanya tentang apa yang terjadi antara ia dan Namcul dan meminta istrinya untuk meninggalkan Namcul. Kembali ke Enkang, ia dianggap sedang mabuk berat, jadi ia meminta maaf seolah masih mabuk. Ia memakai pakaian cawon karena pakainya basah kuyup. Setelah sampai rumah, Bada diperingatkan oleh ibunya agar tidak sedekat itu dengan Enkang karena akan memberinya kesempatan yang lebih leluasa untuk mendekati cawon. Sementara itu, istri Namcul merasa sangat marah karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada Namcul. Namun, ia tidak bisa karena teringat kalau ia masih membutuhkan Namcul untuk keluarga, anak-anak, serta perusahaan ayahnya. Keesokan harinya di kantor Bada seperti biasa Enkang melakukan tugasnya. Setelah itu Bada minta obat sakit mata. Lalu Enkang menyuruhnya mengambil di tas. Namun di saat mencari obat tersebut, ia melihat foto Mipong dan Chanwo. Hal tersebut langsung dipertanyakan Bada. Lalu seperti biasa, Enkang beralasan bahwa ia membawanya karena akan memberikannya ke Bada, tapi ia lupa. Setelahnya, Cawon datang untuk mengajak Bada makan burger bersama anak dan ibu mertuanya. Karena merasa rindu dengan Cawon, maka Enkang masuk rumah Bada dan melihat apa yang bisa ia sentuh untuk mengurangi rasa rindunya tersebut. Setelahnya ia mendengar suara dari dekat apartemen, lalu ia kabur lewat balkon. Setelah bebersih, Bada langsung menaruh foto Enkang dan Mipong tadi. Setelah ia periksa, ia tidak pernah berfoto dengan Mipong di berbagai momen. Lalu saat mereka akan tidur, tiba-tiba Bada ingin melakukan bercocok tanam. Namun karena teringat dengan Enkang, maka si Cawon pun tidak mau melakukannya. Adegan beralih ke istri Namcul yang memberikan uang hasil tabungannya untuk berlibur keluarga ke Namcul untuk diberikan kepada Ensan sebagai kompensasi. Ia juga menyuruh Namcul untuk segera menyelesaikannya sebelum ayahnya mengetahui. Hal tersebut sontak membuat Namcul makin merasa bersalah karena sebenarnya ayahnya sudah mengetahui terlebih dahulu. Selanjutnya, Bada berkunjung ke rumah mertuanya. Ia menyuruh ibu Enkang untuk mencuci buah yang ia beli. Akan tetapi, ia mencuci buah asal-asalan dan membuat Bada marah. Hal tersebut, ibu Enkang lakukan karena marah tidak jadi ikut ayah mertua Bada ke pasar dan gagal mendapatkan uang tambahan. Karena kesal, Bada segera pergi dan bertemu Enkang. Ia menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Enkang lalu masuk dan mengingatkan hal tersebut kepada ibunya. Setelah itu, Bada naik ke mobilnya dan melihat tonik herbal yang belum ia bawa ke rumah mertuanya. Ia kembali lagi dan ia menatap curiga kepada Enkang. Selanjutnya, karena ibu Cawan membuang boneka Mipong, ia menangis histeris. Awalnya, Cawan menelpon Bada karena ia sedang berpesta relasi, jadi ia mengabaikannya. Setelah itu, ia menelpon Enkang dan Enkang mencarikan boneka tersebut sampai ke Paju dengan pamannya. Setelah mendapatkannya, ia segera pulang dan memberikan boneka itu ke Cawan. Saat menerimanya, Cawan langsung pergi. Hal itu membuat Enkang sedih. Setelah itu, Bada pulang dengan keadaan mabuk dan diantar oleh Kihan. Setelah sadar dari mabuknya, Cawan memarahi Bada karena sebagai ibu ia tidak bertanggung jawab. Karena Bada terus menjawab pertanyaan dari Cawan, Cawan menjadi marah dan membahas tentang hutang ayahnya yang ditanggung Bada. Keesokan harinya, Ensan yang diajak bertemu Namcul diikuti oleh Enkang. Di sana, Enkang mengomeli Ensan karena berhubungan dengan bosnya sendiri. Sementara itu, istri Namcul juga mendatangi apartemen tersebut dan melabrak Ensan. Karena terjadi baku hantam antar perempuan, Namcul tidak sengaja mendorong istrinya
hingga kepalanya terluka. Setelah itu, istri Namcul pergi dengan menangis. Kebetulan, taksi yang ia naiki milik mantan pacarnya dahulu. Melihat istri Namcul menangis, paman Engkang ini pun ikut merasakannya. Setelah sampai di rumah, istri Namcul melapor kepada kedua orang tuanya bahwa suaminya berselingkuh dengan akuntan perusahaannya. Sepulangnya, Namcul ia langsung dipukuli ayah dan ibu mertuanya. Pagi harinya, Namcul menemui Enkang untuk meminta maaf dan Enkang meminta pertanggungjawaban yang terbaik kepada Namcul. Selanjutnya, Enkang dihubungi oleh Bada untuk menemuinya karena ia ingin menanyakan apakah dia yang memberitahu Cawon tentang hutang ayahnya. Ia juga menanyakan kenapa kalung persahabatan mereka ditarik hingga putus. Karena Enkang terpojok, akhirnya ia mengeluarkan air matanya dan berlari keluar. Setelah itu, Enkang menemui Namcul untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada Ensan. Namun, Ensan tidak mau dan berniat mengembalikannya. Lalu, Ensan menghubungi Namcul dan mengembalikan uang pemberiannya tersebut. Di sini, istri Namcul mengikuti kemana suaminya itu pergi. Setelah melihat hal tersebut, istri Namcul kembali kecewa dengan Namcul. Pertengkaran mereka pun didengar oleh kedua anak-anaknya di dalam tenda dan membuat mereka semua merasa sedih dan kecewa. Sin beralih ke paman Enkang yang berniat menabrak mertua Namcul tersebut. Namun niatnya terhenti karena Pak Ko menyapa seseorang di jalan. Di sini kita diperlihatkan bahwa 18 tahun yang lalu ia dipukuli hingga hampir mati oleh Pak Ko karena hubungannya dengan istri Namcul. Setelah itu, Enkang yang akan mengantar burger untuk Mipong dan Bada tidak sengaja bertemu Cawon. Di sana, Cawon mengatakan perasaannya yang sebenarnya dan berakhir berciuman mesra. Namun, kegiatan itu dilihat oleh Ibu Bada dan membuat penyakit lemah jantungnya kambuh dan pingsan. Setelah itu, Enkang mengabari Bada dan membawa ibunya ke rumah sakit. Karena Bada meminta Cawon untuk pulang, ia langsung menghubungi Enkang dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Sementara itu, karena kekhawatiran Enkang terhadap Ibu Bada akan melaporkan semuanya ke Bada, ia bangun dan pergi ke rumah sakit dini hari. Keesokan harinya, Bada menghubungi Enkang karena ada yang menjual perhiasan dengan desain yang sama seperti milik Bada dan menjualnya dengan harga murah. Masalah ini membuat Bada panik dan melaporkannya kepada polisi. Sementara Bada dan Kian di kantor polisi, Enkang di kantor sedang menerima banyak pesanan permata. Sekembalinya Bada dari kantor polisi, Cawon memarahinya karena berbisnis menggunakan uang pinjaman dan membuat Bada semakin emosi. Melihat Bada hancur, Enkang meminta hubungannya dengan Cawon diakhiri. Namun sebenarnya Cawon belum rela. Mungkin yang terbaik adalah melakukan hal tersebut menurut Cawon. Jadi ia mengiyakan apa yang dimau Enkang. Sementara itu, Ensan yang menghapus nomor Namcul, foto, dan menyisakan satu video, lalu ia kembali menemui istri Namcul untuk memintanya meninggalkan si Namcul. Ia juga menunjukkan video yang ia sisakan tadi, di mana Namcul berjoget untuknya. Nah, karena merasa tak terima, sepulangnya ke rumah, istrinya Namcul memarahi Namcul dan menangis terseduh-seduh di depannya. Seketika itu, Namcul langsung pergi menemui Ensan dan memintanya jangan menemui istrinya lagi. Lalu ia pergi begitu saja tanpa menyapa Ensan. Keesokan harinya, istri Namcul menemui paman Enkang untuk menyewa taksinya seharian. Hal itu ditujukan untuk menghapus segala rindu yang telah mereka pendam bersama. Selanjutnya, saat Enkang mengantarkan makan siang, Bada mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ibunya sudah sadar. Karena masih akan rapat dengan kejaksaan, ia meminta Enkang terlebih dahulu untuk melihat ibunya. Setelah sampai di ruangan Ibu Bada, Enkang menanyakan kepada Ibu Bada perihal ingatannya kenapa ia bisa pingsan. Lalu Ibu Bada pura-pura lupa untuk mengelabuhi Enkang. Setelah itu, Bada datang dan ibunya menceritakan apa yang ia lihat. Lalu Bada menemui Taiki untuk menanyakan apa yang ia ketahui tentang Enkang dan Chanwon. Malam harinya, Bada segera mencari bukti tentang perselingkuhan mereka.
Ketika mencari di mobil Cawon, ia melihat ke dashcam ada video Enkang saat kembali dari RS beberapa hari yang lalu. Ia juga menemukan surat yang ditulis Enkang sewaktu di unboxing waktu itu. Pagi harinya, Bada mengajak Enkang dan Cawon ke sebuah kafe ramai untuk melabrak dan mengatai mereka. Di sana ia juga memanggil orang tua Cawon dan merekam pembicaraan mereka bertiga tadi. Setelahnya, ia mengemasi barang-barang dan keluar dari rumah Cawon. Setelah itu, Cawon pergi ke rumah ayahnya dan meminta maaf kepada orang tuanya dengan berlutut. Namun, itu semua masih membuat ayahnya emosi dan akan memukulinya, namun dicegah oleh Namcul. Setelah itu, tidak berselang lama, Enkang meminta maaf, namun langsung ditinggal oleh Pak Ko. Ia juga menemui istri Namcul dan istri Namcul memecatnya agar tidak melakukan les untuk anak-anaknya lagi. Serta ibu Cawon mengatainya bahwa Enkang cuma pesuruh Bada, bukan wanita yang berkelas dan tidak pantas untuk Cawon. Lalu kita diperlihatkan anak Namcul yang meminta ayahnya untuk tetap bertahan bersama ibunya apapun yang terjadi sambil menangis. Karena hal tersebut, ia berusaha berbaikan dengan istrinya, namun diam-diam istrinya bertemu dengan mantan pacarnya setiap malam. Setelahnya, Namcul menemui Cawon untuk memberikan semangat dan penjernihan isi kepala karena hal buruk yang telah menimpanya hari ini. Pagi harinya, Bada berpamitan kepada Mipong karena tidak bisa menemui Mipong selama 3 bulan dengan alasan studi di Paris. Ia juga mengemasi barang-barang ibunya dan pulang ke basement. Melihat nasib anaknya yang malang, ia berniat akan melabrak Enkang dan Cawon, tapi ditenangkan oleh Bada. Sementara itu, Cawon yang menitipkan Mipong ke kakaknya diomeli oleh kakaknya untuk segera meminta maaf kepada Bada. Lalu ia diingatkan kalau Bada hampir saja yatim piatu dan tidak mempunyai siapa-siapa. Lalu ia bergegas pergi mencarinya. Sementara itu, Enkang datang ke apartemen Cawon untuk membereskan apartemen Cawon yang berantakan karena ditinggal oleh Bada. Sementara itu, Namcul sengaja melewati apartemen tempat ia berkemah dahulu dan di sana ia tidak sengaja bertemu dengan Ensan. Lalu karena ia merasa bersalah kepada istrinya, ia melepas pelukan Ensan dan pergi begitu saja. Lalu kita diperlihatkan Cawon yang basah kuyup karena mencari Bada terlihat lemas. Bahkan ia melihat Enkang namun tidak ditanggapi olehnya. Lalu ia masuk ke apartemen dan melihat semua barang Bada sudah tidak ada. Selanjutnya, ketika Namcul sedang minum obat, tiba-tiba istrinya keluar rumah dan diikuti oleh Namcul. Di sana ia melihat istrinya sedang berciuman dengan paman Enkang di dalam taksi. Nah, oke guys, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.